Disabilitas Channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di Disabilitas Channel bersama saya Vicky Bastian. Nah, pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu cara mengajari anak tunagrahita dalam hal membaca, seperti yang direquestkan oleh saudara kita yang satu ini. Nah, jadi seperti yang kita tahu, membaca itu adalah salah satu hal yang penting di kehidupan sehari-hari, baik itu untuk mengetahui sebuah informasi, lalu mengirimkan pesan, ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan baca tulis. Nah, berbeda dengan orang yang non-disabilitas, cara mengajarkan membaca untuk seorang disabilitas sedikit berbeda dibanding dengan cara mengajar membaca untuk orang-orang yang non-disabilitas, baik itu tunarungu, tunagrahita, tunanetra, itu juga berbeda-beda, perlu kita ketahui. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu cara mengajarkan anak tunagrahita untuk membaca. Tentu saja saya tidak akan membuat cara atau tips video tutorial secara langsung, karena mungkin ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan anak tunagrahita untuk belajar membaca. Lantas, apa saja sih hal-hal yang harus diketahui oleh kita apabila ingin mengajar anak tunagrahita untuk belajar membaca? Yang pertama, jangan langsung mengajak mereka untuk belajar. Berbeda dengan di sekolah yang memang khusus untuk belajar anak disabilitas seperti di SLBC, seperti itu. Nah, anak tunagrahita tidak akan mau diajak belajar oleh orang-orang apabila sedang di rumah, karena mereka menyadari, misalnya saya belajar ya di sekolah bukan di rumah. Nah, jika kita sebagai orang tua, jika memiliki anak tunagrahita yang masih kecil atau yang masih anak-anak, jika ingin mengajak mereka belajar, jangan langsung ayo kita belajar membaca, seperti halnya kita mengajak kepada orang yang non disabilitas. Nah, untuk anak yang disabilitas tunagrahita, ajaklah mereka dengan cara yang lebih halus. Misalnya, ayo mainan kuis, ayo kita main tebak-tebakan huruf, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan cara-cara tersebut untuk mengajak mereka untuk belajar seperti itu. Misalnya, yuk kita tebak-tebakan baca kata. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kita mengajari mereka untuk membaca sebuah kata atau sebuah kalimat, tapi tidak mengajaknya secara langsung. Jadi kita sembunyikan dalam konteks permainan supaya mereka tertarik dengan ajakan kita gitu. Karena terkadang anak tunagrahita memang sulit diajak untuk belajar karena anggapan mereka belajar itu sesuatu hal yang memusingkan untuk mereka, sesuatu hal yang bikin mereka pusing, sesuatu hal yang bikin mereka stres, sehingga mereka merasa tidak nyaman ketika mereka belajar, apalagi tidak ada teman. Berbeda dengan ketika di sekolah. Ketika di sekolah memang mereka menyadari mereka datang ke sekolah untuk belajar. Jadi untuk guru di sekolah tidak akan melakukan hal tersebut karena mereka memang sudah tahu bahwa mereka ke sekolah untuk belajar, seperti itu. Yang kedua, nah, sebelum belajar kalian juga harus memberikan motivasi. Kenapa mereka harus mempelajari hal tersebut? Kenapa mereka harus menguasai hal tersebut? Misalnya supaya kamu bisa ngirim WA sendiri ke mama, misalnya kalian supaya bisa tahu nama jalan, nama tempat, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memberikan motivasi-motivasi kepada mereka. Kenapa mereka sih harus belajar membaca? Kenapa mereka harus bisa membaca? Nah, tugas kita sebagai orang di sekitar mereka, kita harus mencari cara bagaimana mereka termotivasi untuk mempelajari hal tersebut. Karena biasanya anak-anak tunagrahita akan melakukan hal tersebut dengan tidak bosan apabila mereka sudah tertarik dan termotivasi untuk melakukan hal tersebut, seperti itu. Yang ketiga, belajar dengan kuis dan tantangan. Nah, seperti halnya di poin yang pertama, kita tidak langsung mengajak mereka belajar, melainkan bermain. Ya, memang walaupun terkadang kita berpikir, lah ini kan anak sudah besar, sudah umur 12, sudah umur 13, sudah umur 14. Memang benar, secara usia mereka mungkin sudah berusia 13, 14 atau mungkin di bawahnya atau di atasnya. Namun secara pola pikir mereka belum di usia
segitu, misalnya usianya 12, tapi pola pikirnya bisa jadi masih berusia 5 atau 6 tahun, seperti itu. Jadi ajaklah ia bermain sambil bermain kuis dengan kalian sendiri gitu. Tapi berikan kesempatan mereka untuk menjawab benar juga. Jadi jangan selalu mereka yang salah dan kita yang benar gitu. Jadi kasih mereka poin juga supaya mereka juga termotivasi dan mereka mau melakukan hal tersebut untuk mendapat poin yang lebih banyak lagi dalam permainannya. Namun dalam konteks belajarnya mereka bisa mengetahui lebih banyak huruf atau bisa membaca lebih panjang kalimat gitu. Misalnya kalimatnya semakin panjang, nah itu kan butuh waktu yang lama. Jika kalian mengajarkannya dengan cara yang biasa seperti halnya mengajar anak-anak non disabilitas, maka itu tidak akan berhasil kepada anak disabilitas tunagrahita, seperti itu. Yang keempat yaitu jangan berlebihan. Nah, terkadang kita ingin satu perkembangan yang cepat pada seorang anak dalam belajar apapun. Nah, namun dalam anak tunagrahita kita tidak boleh berlebihan dalam mengajar mereka. Apabila mereka sudah terlihat capek, sudah terlihat tidak konsentrasi, alihkan mereka ke topik-topik yang lain atau alihkan mereka ke kegiatan yang lain sebelum kita melanjutkan belajar lanjutannya, seperti itu, supaya mereka tidak stres ketika kita ajak lagi suatu saat. Misalnya ketika kita ajak sekali dan mereka merasa stres ketika kita ajak mereka terlalu intens atau kita yang ingin mendapat hasil yang lebih cepat, nah mereka akan merasa tertekan ketika diajari membaca oleh kita. Sehingga suatu saat atau besoknya lagi atau lusa ketika kita ajak lagi mereka untuk belajar lagi, mereka akan menolak karena mereka anggap pasti seperti kemarin lagi nih, pasti saya akan tertekan lagi. Nah, hal seperti itu yang terkadang menjadi sebuah kegagalan orang-orang gagal mengajari anak disabilitas tunagrahita untuk belajar membaca. Dan yang kelima atau yang terakhir, berikan semangat ketika mereka belum bisa melakukannya. Nah, saya pernah tahu suatu hari di sebuah sekolah luar biasa, ada seorang guru yang mungkin entah sedang ada problem di rumahnya atau memang sedang capek atau apa. Dia mengatakan, "Loh, kamu loh bodoh sekali." Sebenarnya perkataan tersebut tidak boleh dikatakan kepada anak disabilitas tunagrahita. Justru mereka harus kita beri asupan atau beri masukan atau beri sugesti yang positif. Jadi kita harus memberikan mereka sugesti yang positif, tapi bukan berarti kita mengatakan mereka pintar. Kita bisa mengatakannya dengan bahasa yang lain. Misalnya, kamu harus bisa, soalnya ini penting buat kamu. Kalau misalnya kamu bisa, nanti kamu bisa jadi lebih pintar dari sekarang gitu. Atau kita bisa memberitahu kepada mereka, sekarang belum bisa, besok pasti bisa kalau kamu melakukan terus-menerus seperti itu. Tapi kita harus menghindari hal nggak apa-apa atau nggak apa-apa belum bisa. Nah, hal tersebut akan mengubah pola pikir disabilitas tersebut untuk menganggap hal tersebut tidak apa-apa, karena kalian sendiri yang mengatakan nggak apa-apa belum bisa. Jadi mereka sendiri pun secara tidak sadar akan berpikir, ah nggak apa-apa kok belum bisa, ah nggak apa-apa kok belum bisa. Nah, sehingga akhirnya nggak bisa-bisa. Itu adalah salah satu faktor penghambat mengapa anak disabilitas terkadang sulit mempelajari hal baru atau lama seperti itu. Oke semuanya, jadi itu dia 5 poin atau 5 tips bagaimana cara mengajar anak tunagrahita untuk belajar membaca. Sebenarnya tidak hanya berlaku untuk membaca, tapi juga untuk melakukan hal-hal yang lainnya seperti bangun pagi, menyapu, dan sebagainya. Kita juga bisa mengajarkan kepada mereka hal-hal tersebut dengan metode seperti ini. Namun, satu hal yang perlu diketahui, tunagrahita itu terbagi ada tunagrahita ringan, ada tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Nah, untuk yang bisa diajarkan dengan metode seperti ini yaitu untuk tunagrahita ringan dan sedang saja. Sedangkan untuk tunagrahita berat biasanya membutuhkan penanganan khusus, entah itu dari medis dan juga dari memang orang yang ahli dalam menangani anak dengan kebutuhan disabilitas tunagrahita berat. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan videonya kali ini bermanfaat. Semoga bisa menjadi wawasan baru dan pengetahuan baru untuk kita semuanya.
Apabila ada sharing-sharing atau mungkin ada yang kurang, bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau mungkin jika kalian ingin bertanya sesuatu, bisa juga kalian tulis di kolom komentar. Oke semuanya, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam disabilitas.